Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bruder, suster, dan anak-anak yang tercinta. Ada gajah makan pelem, selamat Paskah berkah dalam. Kita bersyukur karena Paskah, Kristus bangkit dari alam maut. Anda tahu yang namanya alam maut, mati. Siapa pernah melihat orang mati? Oh, anak-anak pernah melihat orang mati? Belum, takut. Ya, kalau Bapak Ibu pasti pernah melayat. Ya. Nah, orang mati itu biasanya kalau kita melayat, kita melihat orang mati itu merem atau melek? Merem. Habis itu di dalam peti itu ditutup, ya kan? Habis ditutup lalu dimasukkan ke tanah, lalu ditimbun. Maka orang mati itu terang atau gelap? Gelap. Coba merem, pasti gelap, ya kan? Nah, orang mati itu gelap, lawang merem, ya, dimasukkan peti, ditutup, dikubur. Nah, itulah kegelapan. Nah, Yesus itu juga mengalami kematian, mengalami kegelapan makam selama 3 hari. Tapi dia bangkit. Karena itu, maut yang harusnya gelap itu sekarang menjadi terang. Maka tadi dari luar kita membuat upacara cahaya, itu adalah melambangkan Yesus sang terang. Kalau malam hari kayak misa tadi malam itu gereja dimatikan lampunya, lalu cahaya Kristus itu terang benderang lilinnya itu. Kalau kita siang ini nggak terasa, tapi antara gelap dan terang ini penting sekali, karena itulah hakikat hidup kita. Kita mengalami kematian, tapi Yesus juga mau mengalami kematian. Siapapun itu pernah lahir, pernah sakit, pernah menderita, dan mati pastinya nanti. Banyak yang sudah mengalami mati, kita belum. Tetapi kita pasti akan mengalami, dan nanti pasti kalau bersama Yesus pasti bangkit. Maka Yesus mau menjadi sahabat bagi orang yang mati, bagi kegelapan hidup kita yang nanti puncaknya itu mati. Kalau kita menderita itu belum apa-apa, itu belum puncak. Puncaknya nanti kalau mati gelap semuanya. Nah, banyak orang itu takut menghadapi kegelapan itu, maka Yesus datang menjadi teman, menjadi harapan dan cahaya, dan dia bangkit dari alam maut. Coba lihat di buku bacaan kedua. Bacaan kedua itu. Kalimat ketiga. Kalimat keempat, maaf. Mari kita baca bersama-sama itu. Yang sebab kamu telah mati. 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Nah, kita itu telah dibaptis, dan baptis itu membuat kita mati dalam Kristus, tapi juga lalu bangkit bersama Kristus. Hidupmu tersembunyi. Nah, hidup tapi tersembunyi itu apa? Nah, maka anak-anak, hari ini ada lomba menghias telur. Dulu orang-orang Eropa dulu, termasuk bangsa Belanda yang menjajah kita itu, mempopulerkan Paskah itu dengan telur. Itu cara ngajari anak-anak tentang kalimat ini. Kamu, hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apa yang tersembunyi dalam telur?
Ya tergantung telur apa. Kalau telur ayam yang tersembunyi di dalamnya apa? Anak ayam. Kalau telur gajah, anak gajah, gitu. Telur apa yang paling besar? Telur apa? Dinosaurus. Wah. Telur apa yang paling kecil? Telur tengu. Tahu tengu? Anak sekarang nggak tahu tengu ya. Ya merah-merah kayak seragammu itu tengu. Ya. Tengu itu binatang kecil sekali. Pernah lihat telur tengu? Belum. Romo juga belum. Ngapa repot-repot golek ndok tengu, gitu? Nah, tetapi kenapa telur itu lalu dihias, lalu dilombakan? Atau lomba menghias telur. Nanti telur apa ya? Telur gajah atau telur ayam? Nanti telur ayam, panitia menyiapkan itu telur ayam. Nah, kenapa itu ada lomba menghias telur? Nah, itu dulu nenek moyang Katolik kita dulu itu memberi pelajaran pada anak-anak. Hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah bagaikan telur ini. Telur ini kalau nanti menetas jadi apa? Kalau telur ayam jadinya keluar ayam. Jadi ada harapan kehidupan di dalam telur itu. Kecuali kalau nanti itu telurnya udah digodok. Nah itu nggak ada harapan kehidupan. Tapi tetap ada harapan, yaitu nanti dipecah dan dimakan. Nah itu jadi kenyang, ya kan? Nah itu simbol harapan. Harapan. Nah, harapan dari dalam. Telur itu kalau menetas itu pasti dari dalam dia. Tidak usah dibantu dari luar. Kalau telurnya itu dipecahkan dari luar, nanti anak ayamnya mati, anak bebeknya mati, anak cecaknya mati. Ya. Tapi kalau dibiarkan, diangeti mboknya, induknya, lalu keluar dari dalam kehidupan itu. Nah maka nenek moyang Katolik kita itu ngajari kita ini, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Simbolnya telur. Nah Kristus hidup kita. Apabila ia menyatakan diri kelak, ini harapan loh, kayak telur yang mau menetas. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Nanti kalau lomba menghias telur, anak-anak siapa yang ikut? Siapa yang ikut lomba menghias telur? Wah, nanti hiaslah yang sebagus-bagusnya. Ya. Bapak Ibu nggak ada yang ikut? Ya. Mau ikut juga boleh, ya. Ya. Tetapi jangan di sini. Ya. Hadiahnya nggak cukup. Nah, nanti pas menghias telur, berdoalah dalam hati. Konsentrasi sambil menghias itu berdoalah. Tuhan Yesus, hidupmu tersembunyi, hidupku tersembunyi dalam Dikau, hidupmu pun tersembunyi di dalam aku. Mari hidup bersama-sama. Aku mau hidup bersama Tuhan Yesus karena Dia terang, karena Dialah yang memberi kita harapan. Maka untuk buah Paskah yang menjadi renungan kita pagi ini yang saya tawarkan adalah ayo hidup selalu bersama Yesus. Selalulah ingat Dia, hidupnya tersembunyi tetapi nyata di dalam kita, memberi harapan, memberi sukacita. Sebutlah nama Yesus selalu dalam hatimu, dalam hatiku. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Tuhan Yesus, engkau mencintai aku. Seperti telur ini, semoga hidupku nanti menetas dalam hidup yang kekal bersama Dikau. Jadi dalam hati kamu berdoalah ketika menghias telur itu. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Tuhan Yesus, aku di dalam engkau, engkau dalam aku. Amin. Amin.
Mari kita lanjutkan Ekaristi ini. Dan kita mohon kekuatan Tuhan supaya Paskahnya membuat kita sukacita selalu dan penuh harapan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.